Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad tahara lana bizzakah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan penilai yang saya hormati dan semoga Allah berkahi, para petugas Basnas serta hadirin yang saya banggakan, semoga Allah muliakan. Pertama-tama, marilah kita memuji syukur kepada Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk paling sempurna. Salawat seiring salam selamanya tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah mengubah peradaban manusia menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita menjadi bagian umat yang akan duduk bersama di surganya Allah. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, patut berterima kasih kita kepada Basnas yang telah bertanggung jawab kepada umat dan negara dalam pengelolaan harta umat Islam, di mana dengan harta itulah perekonomian negara akan terbantu serta kewajiban seorang muslim terlaksanakan. Berangkat dari inilah saya akan membawa sebuah tema kemanfaatan zakat melalui Basnas. Hadirin yang dirahmati Allah, zakat merupakan kewajiban pokok dalam agama Islam sebagaimana termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Serta dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas 5 landasan. Persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, Basnas merupakan amil zakat yang sah menurut agama Islam dan peraturan pemerintah yang berlaku di negara kita. Basnas dibentuk berdasarkan hadis Rasulullah yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkerjakan seorang laki-laki untuk mengurus zakat Bani Sulaim yang dikenal dengan sebutan Ibnu Al-Latbiyah. Ketika orang itu kembali, beliau memberinya upah dari bagian zakat. Hadis riwayat Bukhari dari Abi Humaid. Basnas memiliki peran untuk menampung harta berdasarkan firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu akan menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu apa saja manfaat jika kita berzakat melalui Basnas?
sepertinya tidak akan terhitung jika harus disebutkan satu persatu. Namun di antaranya adalah yang pertama, zakat melalui Basnas. Selain menunaikan kewajiban, kita juga ikut serta dalam pembangunan nasional. Yang kedua, dengan zakat melalui Basnas, penyaluran manfaat tidak akan hanya dirasakan oleh warga sekitar, sebab bisa jadi di luar sana banyak saudara kita yang lebih membutuhkan daripada kita dan tetangga kita. Yang ketiga, Basnas diurus oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Mereka akan bekerja secara profesional, sehingga harta yang kita salurkan akan lebih banyak manfaatnya di semua sektor. Oleh karena itu, wahai saudara muslimku sebangsa dan setanah air, marilah kita tunaikan kewajiban zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Dan jangan takut akan kekurangan harta dikala kita keluarkan untuk sedekah dan zakat. Sebagaimana hadis Rasulullah, sedekah tidak akan mengurangi harta. Zakat tidak akan membuat kita menjadi miskin, tetapi zakat menyuruh kita untuk kaya. Hadirin yang dirahmati Allah, sampai pada sebuah kesimpulan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik zakat mal maupun zakat fitri. Zakat yang diberikan langsung kepada mustahik memang dibolehkan dalam Islam, tetapi zakat melalui Basnas akan lebih banyak bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu taat kepadanya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.